Halo sahabat Sapa, kembali lagi di podcast Sapa. Sekarang kita masih di episode ngobrol-ngobrol bareng teman-teman WSSC Pasundan Durebang. Hari ini kita kedatangan Ibu OB. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman Sapa, karena ada seperti peribahasa Bu, tak kenal maka tak sayang. Silakan Ibu. Terima kasih Teh Cici, senang ketemu teman-teman sahabat Sapa semua. Saya Obertina Johanis. Saya salah satu konselor di Pasundan Durebang, juga manajer keuangan. Jadi kalau mau nyumbang boleh. Ya begitu kira-kira Teh Cici. Saya sudah menikah dengan 2 putri remaja. Oh, udah berapa lama Bu di WSSC Pasundan Durebang? Ya. Mungkin bisa dibilang sejak awal, bahkan sebelum terbentuk ya. Jadi kan Pasundan Durebang itu mimpinya Komisi Perempuan di gereja kami dari tahun 2005. Tahun 2005 dan saya udah ikut dalam proses bermimpi itu. Terus tahun 2012 berdiri. Jadi sampai sekarang 9 tahun ya, 2012 ke 2022. Ya kurang lebih Gitu. tahun. Jadi sejak itulah Ya. saya bersama dengan Pendeta Ira, Bu Karmila di Pasundan Durebang. Oke, jadi udah lama banget ya Bu, Ya, dari dari awal awal. ya berdirinya Pasundan Durebang sampai Betul. sekarang gitu. Nah, berhubungan berkaitan dengan profesi Ibu Obe tadi tuh sebagai seorang konselor. Hari ini kita mau sharing sekaligus ngobrol-ngobrol sama teman-teman Sapa di luar sana. Hari ini kita mau ngebahas salah satu buku yang berkaitan dengan profesi Ibu Obe, yaitu buku Konseling Feminis karya Ibu Nunik P. Murniati. Ya, ini kemana nih bukunya? Ke sana ya? Kelihatan ya sana ya? Ya. Oke. Teman-teman, ini bukunya bisa didapat di e-commerce kalau saya nggak salah. Buku ini menurut saya penting sih buat para pendamping korban kekerasan berbasis gender ya. Oke. Ini udah bisa beli di Kalau e-commerce. saya nggak salah ya, Bu, ya? ada di e-commerce ya. Oke. Nah, kita langsung aja ke topik Boleh, pembahasannya Teh ya, Cici, Bu ya. ya. Nah, yang pertama Bu, di buku Konseling Feminis ini karya Ibu Nunuk P. Murniati ini sebenarnya apa sih yang mau disampaikan gitu dari si buku ini Buku gitu, itu ya. Bu, Jadi kalau kita baca buku itu, sebenarnya buku ini lahir dari kegelisahan Ibu Nunuk. Dia tuh rupanya udah 40 tahun melakukan pendampingan pada perempuan korban. Dia gelisah karena banyak korban yang sudah didampingi oleh konselor yang secara umum begitu, tapi belum sepenuhnya pulih, belum sepenuhnya jadi penyintas gitu. Maka dia berpikir mestinya ada satu cara atau metode konseling lain yang harusnya memenuhi harapan gitu ya dalam mendampingi korban kekerasan berbasis gender. Nah, jadi inilah kira-kira begitu kok di kata pengantar yang kita baca. Nah, buku ini sendiri sebenarnya kalau kita lihat bisa dibagi dalam 3 bagian ya. Yang pertama tentu dia menjelaskan dulu tentang apa itu kekerasan berbasis gender, akarnya gitu ya, bentuk-bentuknya juga. Nah, di bagian kedua itu Ibu Nunu bicara tentang perspektif feminis. Kenapa sih perlu gitu ya konseling pada korban kekerasan berbasis gender menggunakan perspektif feminis. Nah, di bagian yang ketiga itu yang lebih praktis gitu. Apa aja yang harus ada dalam konseling feminis, dan dia lebih detail gitu di bagian yang ketiga itu. Kira-kira itu sih secara garis besar kalau saya ringkas ya. gitu ya isi bukunya itu. Oke, berarti memang secara komprehensif ya Bu ya, dibahas dari awal gitu, dari mulai benar. kekerasan berbasis gender itu sendiri Iya, apa betul, gitu. betul. Nah, Bu, apa sih yang membedakan gitu metode konseling lainnya dengan metode konseling feminis itu? Ya. Kalau kita lihat definisi konseling secara umum itu ya kan, konseling itu sebuah proses yang dilakukan bersama-sama dengan seseorang atau sekelompok orang yang sedang dalam keadaan disfungsi secara sosial, secara psikologis karena keadaan tertentu termasuk trauma gitu, supaya orang itu bisa kembali ada dalam situasi yang seimbang secara psikis, gitu ya, spiritual. Itu konseling secara umum. Dan secara umum konselor itu bertugas sebagai orang yang membantu si klien atau konseli untuk melihat dengan lebih jernih situasi dia. Dan juga biasanya bisa memberikan nasihat-nasihat gitu. Nah, kalau konseling berperspektif feminis ini sangat berbeda
gitu. Jadi menurut Ibu Nunu P. Murniati, konseling itu nggak cukup, dan itu lahir dari pengalaman dia tadi ya, mendampingi korban selama 40 tahun itu nggak cukup. Banyak korban yang nggak bisa jadi penyintas, jadi tetap aja jadi korban, bahkan bisa berulang kekerasan yang dia alami. Nah, konseling berperspektif feminis, atau dia menyebut ya, istilah dia tuh konseling feminis ini itu lebih pada menggunakan pengalaman si klien, si korban sebagai basis dalam melakukan konseling. Bahkan dengan kata lain, konseling dia ini disebut dengan client centered counseling. Jadi konseling yang berpusat pada korban, gitu ya, bukan pada si penyintas. Nah, kalau kita baca di bukunya Ibu Nunu ini sih setidaknya ada 6 syarat dalam melakukan konseling feminis. Saya nyontek nih ya. Jadi yang pertama itu perjumpaan konselor dengan klien. Jadi konselor dan klien ada dalam relasi yang sejajar gitu, bukan si konselor lebih tinggi ya karena si ini tidak berat, tapi sejajar, dan si konselor itu menjadi teman seperjalanan dari si klien untuk mendapatkan pemulihan gitu. Nah, kemudian yang kedua, dia menggunakan metode spiral yang dia sebut. Jadi prosesnya tuh bisa bolak-balik gitu. Tergantung bagaimana kesiapan si klien. Dalam prakteknya juga sering gitu ya, kita kadang-kadang si konselornya udah pengen lapor polisi, si kliennya belum siap mundur lagi ya. Teh Cici juga mungkin pernah ngalami itu di Sapa. Nah, kemudian yang ketiga itu dalam proses konseling feminis, salah satu prasyaratnya adalah kejujuran dan keterbukaan. Baik dari si klien maupun si konselor. Terus juga ada korban itu diajak untuk bersedia mengubah cara pandang, karena kita tahu kekerasan berbasis gender kan memang pengalaman personal tapi juga pengalaman komunal gitu. Setiap perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, dia mengalami itu bukan karena dia secara personal aja, tapi juga karena dia perempuan secara umum gitu. Nah, dalam konseling feminis itu yang juga diajak untuk dilihat, kemudian si klien itu diajak untuk sebenarnya harusnya gimana sih gitu ya, mengubah. Dan yang keenam, ini yang penting juga, sejak awal dalam konseling feminis itu ada kesepakatan antara si klien dengan si konselor. Kesepakatan dalam prosesnya mau seperti apa gitu ya, dan bahwa dia konseling berperspektif atau berpusat pada korban. Jadi bukan si klien sebagai pengambil keputusan. Si konselor ya, tapi si klien gitu. Dan itu kan dalam pengalaman pendampingan sering banget jadi ranjau. Kalau buat saya kan kadang-kadang orang yang sedang disfungsi ya, sedang nggak berdaya itu, dia mau menggantungkan seluruh hidupnya itu pada orang lain. Biasanya pada konselornya kan, kalau menurut ibu gimana gitu. Padahal kita nggak boleh gitu kan. Nah, kadang-kadang kita juga terpancing langsung mau memberikan nasihat, mau ngasih kayaknya gini aja gitu. Padahal itu nggak menolong sebenarnya buat si klien. Jadi kayaknya itu, dan yang paling penting tadi, bahwa pengalaman si klien itu, si korban menjadi pusat dalam proses gitu. Jadi bukan kepentingan lembaga, ini harus cepet-cepet beres gitu ya. Bukan kepentingan si konselor, udah capek, pokoknya udah sekarang lapor polisi, kamu mau merasa bagaimanapun gitu ya, kita lapor polisi. Tapi benar-benar yang berpusat pada korban dan pengalamannya. Dan pengalaman korban itu kalau dalam pendampingan kami di Pasundan Durebang misalnya, selalu dilihat sebagai yang khas, yang unik, tapi juga valid gitu. Jadi kita nggak bisa bilang baru segitu aja gitu. Kita nggak bisa bilang ada kok yang lebih susah dari kamu, itu haram hukumnya disampaikan kepada korban KBG gitu ya, atau bahkan si konselornya sendiri yang bilang saya juga pernah kok punya pengalaman kayak gitu. Nah, itu nggak berperspektif korban gitu, nggak berpusat pada korban. Saya kira sih Ibu Nunu menulisnya kira-kira begitu, yang membedakan konseling secara umum dan konseling feminis ini. Dan yang satu lagi mungkin yang perlu juga adalah kalau konseling secara umum kan dia dibatasi sama waktu ya. Jadi pulih nggak pulih udah selesai aja gitu. Nah, kalau konseling feminis pemulihan tuh justru menjadi tujuan dari prosesnya. Jadi bisa lama banget waktunya gitu. Nah, Bu, menarik banget gitu ya, Bu. Karena term konseling feminis itu mungkin
masih jarang dibicarakan gitu benar. kan di masyarakat kita secara luas gitu. Nah, dan tadi berbicara tentang proses pemulihan gitu atau penyembuhan di buku konseling feminis ini sendiri, Bu Nunuk mengatakan bahwa prosesnya itu akan panjang gitu. Benar. Nah, untuk penyembuhannya itu sendiri gitu Bu, kita ada nggak sih indikatornya gitu, indikator bahwa si korban itu atau si klien kita itu udah sembuh sehingga tidak memerlukan konseling lagi gitu. Iya. Jadi kan tadi kalau yang istilah secara umum kan kita mendampingi seorang atau sekelompok orang yang ada dalam disfungsi ya secara spiritual, psikologis. Nah, setidaknya dalam melihat ini maju nggak sih ini konseling kita gitu ya. Si klien yang pertama mengalami perubahan pandangan. Tadi yang saya sebut juga ya Ibu Nunu mensyaratkan itu sebagai salah satu syarat dalam konseling feminis. Misalnya ketika dia sadar aja, oh saya ternyata korban ya gitu. Dan itu kan sering banget ya dalam konseling awal tuh dalam pengalaman saya klien nggak ngeh dia korban. Nah, dia nggak sadar kalau dia korban gitu ya. Enggak kok gitu, saya ini dari dulu emang udah begini gitu. Atau sebaliknya dia nyalahin dirinya sendiri, merasa dirinya penyebab gitu ya. Jadi Bu, ya? Misalnya kan dalam konseling suka kita tanya biasanya kira-kira saat kapan kekerasan terjadi dan sebagainya. Ini sih biasanya Bu kalau saya begini gitu. Jadi si korban merasa kayaknya kekerasan itu terjadi bukan semata-mata keputusan pelaku, tapi dia yang menyebabkan sehingga dia merasa ya saya nggak apa-apa menerima ini karena saya menyebabkan gitu. Nah, salah satu indikator kalau membaca buku Ibu Nunu itu adalah dia punya perubahan pandangan gitu. Perubahan pandangan. Oh saya dipukul bukan karena saya cerewet, tapi karena memang suami saya lihat saya sebagai objek gitu. Atau saya pernah punya pengalaman konseling ya KDP, sampai dia bilang berarti bukan salah saya dong Bu. Gitu, saya dipukulin tuh bukan karena saya nggak bisa melayani dia dengan baik secara seksual, tapi salah dia kan. Itu udah satu langkah maju dalam pengalaman saya. Tapi kalau sampai pulih betul, biasanya tuh salah satu ukurannya tuh dia mau pergi dari situasi yang penuh kekerasan itu, menghentikan ya siklus kekerasan itu dan mencari pertolongan. Dia kemudian bahkan bisa berdaya dari yang tadinya dia mikir, aduh kalau saya cerai misalnya gitu, saya nanti hidupnya gimana dan sebagainya. Sampai dia mikir aja, kayaknya saya bisa deh sama anak-anak saya, tak usah apa tapi saya nggak lagi sama dia kayak gitu. Menurut saya itu udah proses pemulihan. Memang kan akan panjang, nggak bisa 2-3 bulan konseling terus dia akhirnya jadi orang yang baru sama sekali juga nggak bisa. Tapi minimal ketika ada yang kayak tadi itu menurut saya udah bagian dari proses pemulihan. Proses pemulihan. Berarti pertama dari perspektif atau pandangan cara pandang si korbannya itu. Kemudian ketika dia mau action atau mau keluar dari lingkaran itu ya Bu ya, itu bisa kita nyatakan kalau dia pulih gitu meskipun belum pulih secara menyeluruh ya. Karena kalau untuk korban sendiri itu nggak bisa apa ya Bu ya, istilahnya itu adalah bisa seumur hidup gitu ya Bu ya, trauma yang ada di si korbannya itu. Nah bisa nggak sih Bu gitu setiap orang menjadi konselor feminis? Nah ini kayak ini ya, kayak iklan-iklan di apa tuh namanya di mall gitu ya, S dan K berlaku, syarat dan ketentuan. Kalau Ibu Nunu sendiri dia sebenarnya bukan psikolog, penulis buku ini ya, dan dia bilang di kata pengantar dan di bab pertama itu seorang yang mau mendampingi korban kekerasan nggak selalu harus psikolog, gitu. Tapi syaratnya tadi yang saya bilang ya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Dia minimal harus punya perspektif gender yang baik atau perspektif feminis, dan yang kedua mendapatkan pelatihan atau training tentang konseling feminis. Karena tadi itu kan dia berbeda. Bahkan gini, bisa aja orang yang udah belajar psikologi, udah jadi konselor, dia belum tentu bisa jadi seorang yang konselor yang feminis, memberikan konseling feminis, belum tentu gitu. Karena dia harus dikasih perspektifnya dulu, dia harus dilatih supaya dalam proses konseling itu dia nggak mau reviktimisasi, biasa kita sebut ya, si korbannya malah disalah-salahin gitu ya kayaknya memang gara-gara kamu nih gitu ya, atau coba kamu cari tahu kira-kira ada nggak andil kamu di situ gitu. Jangan kan ditanya gitu, nggak ditanya aja dia udah merasa dia yang bersalah dia yang menyebabkan gitu. Jadi itu
bahayanya kalau seorang yang mau mendampingi korban KBG belum dapat perspektif atau training konseling feminis. Jadi kalau ditanya bisa nggak ya? Menurut saya prinsipnya bisa. Apalagi orang yang memang punya hati yang tergerak gitu ya, pengen banget bantu, itu modal awal yang besar banget. Tapi itu nggak cukup gitu. Karena kalau nggak diberi training, nggak dibekali, dia kecenderungan untuk menyalahkan korban itu besar banget. Karena tadi ya saya lupa menyebutkan tuh, kita nih semua kalau kayak ikan kita berenang di lautan dunia patriarki gitu. Jadi kita semua sebenarnya otaknya tuh udah tersetting gitu gitu. Nah, dan kadang-kadang mungkin kita nggak sadar juga itu terjadi pada para pemuka agama biasanya ya. Orang misalnya di gereja, orang datang mau minta nasihat nih, saya dipukulin sama suami saya gitu. Nah, karena si pendetanya di otaknya cara pandang patriarki, dia yang disalahin, dia disuruh pulang ke rumahnya, mengubah cara hidup dia lebih ramah pada suaminya dan sebagainya gitu. Padahal suaminya sendiri nggak diintervensi gitu. Nah, karena kita semua seperti ikan yang berenang di lautan patriarki itu, maka kita harus dikasih insight dulu, dikasih input. Oh ternyata cara pandang yang begitu tuh nggak bagus gitu ya, nggak harus kita rubah dalam mendampingi korban kekerasan berbasis gender gitu. Itu menurut saya mengapa penting orang yang mau mendampingi korban KBG harus punya perspektif feminis gitu. Karena kita semua nih sebenarnya ikan yang berenang di lautan patriarki itu ya, dan nggak sadar lagi kan bahwa kita berenang di situ. Nah itu yang training gitu ya, pokoknya input dalam bentuk apapun semuanya itu menolong kita melihat dengan lebih jernih gitu. Oh saya teh berenang di lautan patriarki gitu, yang nggak adil, yang mendatangkan korban. Kira-kira gitu Tenci. Berarti ini berkaitan dengan yang Ibu tadi bilang gitu, bahwa konseling feminis ini memang harus memperhatikan juga latar belakang si kehidupan perempuan gitu ya Bu ya. Pengalaman perempuan. Nah mungkin teman-teman pada penasaran nih Bu, emangnya kan ada apa sih dengan si perempuan itu? Kenapa harus dalam perspektif atau dalam latar belakang perempuan? Jadi gini, dalam studi feminis kan pengalaman perempuan menjadi biasa disebut situs atau basis dasar dalam memakai perspektif feminis itu. Nah pengalaman perempuan ini dia punya dua sisi kalau buat saya ya. Pada satu sisi dia pengalaman personal, tapi di sisi lain dia pengalaman komunal. Jadi misalnya saya sebagai Obertina, saya mengalami berbagai bentuk ketidakadilan gender, salah satunya KBG ya, kekerasan berbasis gender. Misalnya saya pernah dilecehkan secara seksual waktu saya lagi hamil 7 bulan di kereta, tuh bokong saya dipegang sama si kondekturnya secara sengaja. Jadi pertama kali dia pegang, saya pikir kayaknya dia nggak sengaja nih gitu ya. Kedua kali saya udah mulai nandain, ini kayaknya dia sengaja nih. Ketiga kali begitu juga. Bayangin saya perempuan hamil dong. Kalau biasa kan ada mitos kayaknya yang perempuan muda seksi gitu. Seksi apa sih pakai daster ya, pakai baju hamil 7 bulan tuh udah gendut banget. Ketiga kali dia gituin lagi, langsung saya teriak. Saya marahin dia gitu. Dia bilang nggak sengaja. Saya bilang nggak sengaja sekali Pak, 3 kali sengaja. Nah itu pengalaman personal. Tapi pengalaman itu juga mewakili jutaan pengalaman perempuan lain yang mengalami juga kekerasan seperti saya, kekerasan seksual itu karena dia perempuan gitu. Jadi dan perspektif feminis atau cara atau studi feminis itu mau mengubah pengalaman perempuan ini menjadi apa yang disebut pengalaman feminis. Nah, jadi ketika kita mengatakan ini bukan pengalaman personal tapi pengalaman komunal, kita sadar pada saat itu bahwa apa yang saya alami sebagai seorang perempuan bernama Obertina ini adalah satu keadaan yang secara sistematis dan terstruktur gitu ya, masif di seluruh dunia ini terjadi pada semua perempuan atau rentan terjadi pada semua perempuan gitu. Dan kesadaran itu yang disebut sebagai kesadaran feminis gitu, bahwa bukan cuma saya doang nih gitu ya. Bahkan kalau kita mau luaskan lagi horizonnya gitu, bukan cuma perempuan tapi juga teman-teman dengan keragaman gender dan seksualitas gitu kan. Pengalaman feminis adalah pengalaman mereka yang di pinggir, mereka yang tertindas gitu. Jadi begitu kira-kira gitu ya kalau tanya apa sih pengalaman feminis itu dan mengapa jadi dasar ya dalam studi-studi dan juga konseling feminis. Karena dia udah terstruktur gitu. Dia masif ya dimanapun.
Saya kira gitu, kira-kira Teh Cici, mudah-mudahan jelas ya. Siap, udah mantap banget Bu, ya. Ya karena sekali lagi perempuan yang banyak menjadi korban dari ketidakadilan gender gitu ya Bu ya. Betul. Sehingga memang perspektif dari gender itu sendiri harus dikuatkan gitu ya untuk para konselor gitu. Nah, sebagai perempuan yang mengalami pengalaman-pengalaman yang yang tidak mengenakan gitu dari ketidakadilan gender itu, tentu banyak menimbulkan berbagai dampak gitu Bu ya. Salah satunya yang paling ini tuh adalah trauma gitu. Nah, bisa nggak sih Bu si trauma ini kemudian menjadi kekuatan gitu untuk teman-teman yang mengalami hal tersebut gitu? Ya. Jadi kalau dalam studi teologi feminis Kristen ada studi khusus tentang trauma, studi trauma, dan salah satu tokohnya itu namanya Cathy Carruth. Nah, Cathy Carruth tuh bilang trauma itu adalah luka yang tertinggal gitu. Jadi dia nggak pernah akan hilang, nggak bisa hilang. Tadi Teh Cici juga bilang itu seumur hidup gitu ya. Dan kalau dia tidak diintervensi, dia tidak mendapatkan pendampingan, pertolongan, itu pasti akan memburuk. Nah, yang mendapatkan intervensi bisa saja membaik, tapi dia tetap tinggal, gitu, tetap ada di situ si trauma itu. Nah, tetapi dia bisa menjadi satu kekuatan baru asal dibantu, ditemani dalam perjalanannya itu. Karena si trauma itu dia bisa jadi kekuatan gitu ya, ketika dibantu untuk dilihat, dikelola. Sekali lagi saya pakai istilah situs itu, dia dikunjungi ulang. Itu memang prosesnya luar biasa. Saya sendiri tadi saya satu cerita personal lain adalah waktu saya SMP juga mengalami pelecehan seksual di angkutan umum. Jadi saya tuh lahir dalam keluarga yang memiliki payudara yang cukup besar. Jadi saya SMP kan kecil banget ya, kurus, tapi payudaranya cukup besar. Itu SMP kelas 1 diangkut sama anak laki-laki remaja. Jadi mereka duduk samping saya, terus tangannya gini, tapi ini tuh megang gitu ke payudara saya. Dan waktu itu saya nggak pernah cerita ke siapapun. Itu saya kelas 1 SMP, bahkan ke mama saya. Tapi tubuh saya merespon. Jadi sejak kelas 1 SMP sampai nanti saya kuliah tingkat 1 dan belajar soal feminisme dan sebagainya, baru saya berubah. Saya tuh kalau jalan bungkuk, jadi gini. Dan sering banget dimarahin mama saya, bilang, kamu mau jadi bungkuk sebelum nenek-nenek gitu. Karena saya merasa ini harus ditutup, payudara saya tuh harus dilindungi gitu. Dan saya selalu pakai baju yang 2 size lebih besar daripada baju yang cocok buat saya, gombrang-gombrang gitu. Karena dalam waktu itu ya, saya mikirnya kelas 1 SMP itu, ini menjadi sesuatu yang membuat saya dipermalukan gitu, bagian tubuh ini gitu. Nanti waktu saya udah kuliah, belajar teologi feminis dan sebagainya, baru saya tahu, oh iya ya, nggak bisa lagi saya begitu gitu. Dan sejak itu saya nggak pernah lagi. Saya berdiri itu tegak gitu, dan pakai baju malah yang sebaliknya gitu. Karena saya mau mengatakan tubuh saya ini nggak mempermalukan saya lagi. Dan kalau mau lebih maju lagi, waktu saya S2 2017-2019 di kelas kami tuh ada hari No Bra Day. Jadi hari itu kita perempuan-perempuan nggak ada yang pakai bra, tapi pakai bajunya tuh yang bunga-bunga gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan kan. Dan itu mungkin bisa jadi contoh ya, bahwa trauma itu kalau dia ditolong, dilihat, dikunjungi, kemudian tapi juga dalam proses itu ada orang yang membantu saya memahami ulang tubuh saya, memaknai ulang tubuh saya, dia bisa menjadi kekuatan baru. Dan bukan buat saya doang, itu pengalaman personal saya, itu buat anak-anak saya. Anak saya kan juga begitu, yang si kakak itu ikut dari keluarga saya gitu, jadi payudaranya cukup besar, dia nggak malu sama payudaranya, bahkan jadi kebanggaan gitu. Waktu dia mulai punya payudara tumbuh, terus saya beliin mini set kayak gitu-gitu ya, ada girl stock lah biasanya kita bilangnya, saya sama dia doang. Itu adiknya yang lebih kecil dengan payudara yang strukturnya lebih kecil, dia malah iri sama kakaknya. Kok aku kapan ya dibeliin gitu gitu. Dia malah pengen gitu seperti itu. Dan menurut saya itulah contohnya, dia jadi kekuatan baru ya, ketika dimaknai ulang tadi ya, seperti ada perubahan paradigma. Jadi bisa, tapi nggak gampang, perlu proses gitu, dan harus ada orang yang menolong, mendampingi, menemani. Dan itu menurut saya kok buat teman-teman sahabat Sapa ya, kalau ada temannya trauma atau nggak nyaman sama tubuhnya gitu, jangan cepet-cepet dijudge, cepet-cepet dihakimi, tapi temenin dia, dampingi dia. Dan kalau kita merasa saya kayaknya nggak punya kapasitas, bisa cari bantuan, bisa hubungi Sapa, bisa hubungi Pastor Donorebang gitu ya. Karena tadi apa yang membuat dia tertunduk itu, kalau saya melihat trauma itu seperti batu besar ya, yang menekan kita, itu bisa diubah jadi batu yang kita pijak gitu, membuat kita
jadi lebih tinggi. Jadi lebih tinggi. Gitu. Jadi bisa sih, tapi memang butuh banyak banget usaha dari orang yang trauma, apalagi dari orang-orang yang di sekitarnya. Jadi panjang ya. Panjang ya. Ya tapi benar banget Bu. Perempuan itu kadang merasa tubuhnya itu sendiri itu adalah dosa gitu. Ya, ketika benar. keluar rumah atau kemana-mana gitu, merasa tidak pede gitu. Benar. Padahal kan ini sesuatu yang harus kita syukuri Benar, gitu ya Bu benar. ya. Ci. Nah, aduh, setelah tadi kita berbicara banyak hal tentang buku konseling feminis ini, sebelum kita tutup gitu ya Bu ya, Ibu bisa menyampaikan nggak apa sebenarnya harapan dari buku ini sendiri gitu untuk perempuan-perempuan di luar sana? Jadi kalau saya baca buku ini sebenarnya pertama-tama dia bicara pada para konselor, terutama yang mendampingi korban kekerasan berbasis gender untuk merefleksikan ulang selama ini udah menolong belum konseling yang diberikan gitu ya. Dan kalau belum menolong, jangan-jangan perspektif feminisnya belum ada gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, buku ini juga menjadi kekuatan gitu ya buat orang-orang yang selama ini punya teman, punya saudara gitu, punya sahabat yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, mengalami trauma tapi kita nggak tahu gimana cara menolong dia gitu. Nah, buku ini bisa menjadi referensi kita juga. Nah, tapi yang paling penting kalau saya lihat dari bagian akhir buku Ibu Nunu ini, Bu Nunu mau mendorong setiap orang yang mendampingi korban kekerasan berbasis gender untuk melihat proses konseling itu bukan pada prosesnya sendiri aja, tapi juga tujuannya tadi yang ada pemulihan untuk si korban, dan bukan cuma pemulihan tapi justru sampai dia mentransformasi diri jadi survivor dan berdampak juga buat orang lain. Saya kira sih gitu, mudah-mudahan bener ya. Nah, tadi dari Bu Nunuk, sekarang dari Ibu Obe. Kalau dari Ibu Obe sendiri, pesan-pesan buat teman-teman konseling, teman-teman konselor di luar sana, bagaimana Ibu? Ya, jadi kalau tadi kita dengar ya, konseling itu sebuah perjalanan. Kita menemani ya korban kekerasan berbasis gender yang sedang mengalami disfungsi karena trauma kekerasan yang dialami. Nah, dalam menjadi teman itu, yang pertama paling penting adalah kita mengakui dan mengatakan kepada dia, pengalaman kamu itu valid, pengalaman kamu itu unik, pengalaman kamu itu khas, dan itu pengalaman ketidakadilan yang kita nggak boleh diem, gitu. Yang kita harus merespon, dan responnya harus signifikan. Karena itu kalau ada yang punya teman, bahkan kalau diri sendiri gitu ya menjadi korban, jangan diem. Carilah bantuan, carilah pertolongan, karena ada orang-orang seperti Tenji, ya, ada orang-orang seperti saya, sahabat-sahabat di Pasundan Durebang, di Sapa Institute yang akan dengan sangat sukacita, meskipun pasti melelahkan secara lahir batin gitu ya, tapi mau berjuang bersama teman-teman sampai pada pemulihan. Jadi jangan cepet-cepet putus asa. Jangan, saya tahu kadang-kadang teman-teman mungkin merasa ingin bunuh diri gitu ya. Nggak tahu lagi siapa yang bisa tempat saya ngomong dan sebagainya. Percayalah ada orang-orang yang tergerak untuk menemani teman-teman dalam perjalanan yang nggak mudah itu. Dan teman-teman yang tergerak jangan merasa puas dengan punya pengetahuan mungkin yang udah sarjana psikologi gitu dan segala macam. Mari tambah pengetahuan teman-teman itu dengan konseling feminis, karena seringkali tadi pengalaman Bu Nunu ya nggak cukup gitu. Ya, betul. Oke, gitu. Terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol nih, seru nih. Gila, ya ampun. Pembahasan kita kali ini sangat-sangat menarik gitu ya. Selain pembahasan tentang konseling feminis ini juga belum banyak dibahas gitu ya Bu ya, di masyarakat gitu. Ini juga menjadi pengetahuan baru terkhusus untuk teman-teman konselor di luar sana gitu. Nah, di akhir acara sekarang kita sudah ada di penghujung acara gitu ya, penghujung podcast. Buat teman-teman di luar sana, hidup itu pasti penuh dengan lika-liku, ada suka dan juga duka gitu. Seperti tadi kata Bu Obe, kita nggak sendiri. Kalau kalian butuh bantuan, butuh teman yang menemani, boleh hubungi Sapa atau WSSC Pasundan Durebang. Dan buat teman-teman yang ingin berbagi pengalaman atau mungkin sharing seputar kegelisahannya, boleh tulis di comment section di bawah ini. Sekali lagi terima kasih Bu Obe. Sama-sama Tenji, terima kasih, seru banget ya. Dan buat teman-teman juga terima kasih. Mohon maaf kalau dari
dari kita ada salah atau kurangnya. Oke, sampai jumpa di podcast Sapa episode selanjutnya. Buat teman-teman Sapa jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe media sosial kita. Nanti juga ada podcast dari WSSC Pasundan Durebang. Mudah-mudahan ikut-ikutan Sapa. Oke, siap. Dadah semuanya. Terima kasih.